Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan Prof. Nyarwi. Prof. Nyarwi, kalau tadi Anda mengatakan ada dua tantangan besar yang perlu diantisipasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu penanggulangan bahaya bencana dan juga masalah geopolitik. Bagaimana dengan masalah politik dalam negeri, Prof. Nyarwi? Adakah Anda melihat mungkin percikan-percikan yang bisa memungkinkan tidak solidnya koalisi yang mendukung Prabowo Subianto? Saya kira begini ya, tradisi berkoalisi dalam politik Indonesia, khususnya kita simak ya dari era Pak Jokowi ya, itu jarang sekali ya. Saya lihat partai-partai yang ada, pimpinan partai yang ada dalam koalisi itu tidak solid. Rata-rata justru sebaliknya, itu sangat solid. Ini berbeda dengan koalisi partai di era pemerintahan sebelumnya, yaitu Pak SBY, di mana dinamikanya lebih kencang sekali dan banyak sekali faksionalisasi yang terjadi di sana. Nah, kalau dalam kondisi hari ini, apalagi Pak Prabowo didukung oleh mayoritas ya partai-partai kurang lebih menguasai 80% kursi di DPR RI, itu saya kira menjadi modal yang luar biasa. Itu satu ya, Tasya ya, Ya. yang sangat kecil kemungkinan tidak solid. Yang kedua adalah daya tarik dan daya magnetik Pak Prabowo untuk merangkul itu sangat tinggi. Dan itu terbukti kan pasca Pilpres kan bahkan beberapa yang dulu berkompetisi ya dalam kontestasi dalam Pilpres itu juga dirangkul. Ya, misalnya PKB, contohnya seperti itu. Jadi daya tariknya luar biasa. Ya, belum lagi ya Pak Prabowo saya kira juga salah satu tokoh yang ya presiden yang mudah berkomunikasi dalam lingkaran elit partai-partai. Dan ini saya kira tidak terkait soliditas koalisi ini bukan sesuatu yang mengkhawatirkan menurut saya ya. Dalam konteks Pak Prabowo, justru yang mengkhawatirkan itu adalah tidak maksimalnya kinerja gitu ya. Karena apa? Karena tadi itu chemistry, cara kerja, sistem kemudahan dalam pengelolaan komunikasi dan sistem dalam pemerintahan itu yang saya kira akselerasinya yang perlu dikhawatirkan. Ya, jadi misalnya dalam hal penanganan bencana Pak Prabowo juga cukup keras di sana. Di sana dalam konteks seruan keras ini bukan berarti para menteri tidak bekerja, tapi dikhawatirkan cara kerjanya tidak maksimal atau kurang cepat seperti itu. Jadi ini yang jadi tantangan. Nah, soal dinamika politik itu untuk tahun pertama dan kedua ini saya kira sangat kecil ya, akan terjadi faksionalisasi dalam partai-partai dalam pendukung pemerintahan Pak Prabowo. Karena apa? Karena kan partai-partai hari ini masih cenderung menurut saya mengamankan posisinya pertama di kabinet karena itu bagian dari peran di panggung kekuasaan politik dan juga akses dalam kekuasaan pemerintahan juga yang itu menjadi modal ya partai-partai dan tokoh partai untuk tetap eksis dalam dunia politik di Indonesia. Nah, selain itu gitu ya, mungkin ada peluang kecil lah ya dinamika-dinamika yang menurut saya juga pasti akan berkembang terkait tuntutan masyarakat, misalnya contoh terkait dengan isu pilkada yang mau dikembalikan khususnya provinsi ya, yang ini masih rapat itu yang akan dipilih oleh DPRD ya, padahal banyak masyarakat berharap pilkada dilakukan ya, dipilih, masyarakat bisa punya peluang memilih pemimpinnya secara langsung. Jadi kalau hak demokrasi masyarakat itu direbut, nah bagaimana masyarakat bisa katakanlah menjadi bagian penting demokrasi ketika kekuasaannya direbut oleh elit-elit partai khususnya yang ada di DPRD. Nah ini kan pembicaraan-pembicaraan yang kemarin kita simak hanya beberapa ketua umum partai, kalau nggak salah hanya 4 gitu ya, yang tampak di muka kelihatan solid sekali gitu, dengan narasi-narasi pilkada akan dikembalikan dilakukan oleh DPRD. Walaupun di sana juga belum sesuatu yang fix ya, ini masih menjadi diskusi-diskusi ya kalau kita simak. Nah, tapi kan kita lihat misalnya ada partai yang komitmennya terhadap demokrasi itu luar biasa, juga mengkritik itu. Misalnya contoh yang partai di pemerintahan kan ada ya, punya kuat misalnya terhadap demokrasi, misalnya Partai Demokrat. Ada juga misalnya walaupun tidak resmi di pemerintahan, saya kira juga partai seperti PKS juga cenderung menolak atau mengkritisi itu. Belum lagi saya kira ya, itu juga banyak faksionalisasi yang juga mendorong saya kira bahwa demokrasi itu bagaimanapun harus dijaga dengan mandat kedaulatan rakyat ya di situ. Saya kira ini menjadi nuansa politik ya yang saya kira akan mewarnai ya dinamika partai-partai yang berkoalisi dalam pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi Tasya, itu menurut saya ini tidak kemudian menjadi penghalang bagi Pak Prabowo pemerintahannya untuk tetap solid. Karena apa? Karena proses komunikasi yang dilakukan ya oleh Pak Prabowo dalam jajaran elit
dan juga saya kira tokoh-tokoh yang ikut membantu Pak Prabowo mengkonsolidasikan elit di Indonesia itu sudah luar biasa banyak dan kuat ya. Iya, Justru yang kita khawatirkan ketika misalnya ada harapan-harapan masyarakat, ada suara-suara masyarakat, aspirasi-aspirasi masyarakat itu lambat ya, lambat ditangkap atau direspon oleh para menteri atau jajaran pimpinan yang membantu di kabinet atau kementerian Presiden Prabowo hari ini. Yang itu yang justru kita khawatirkan dan bisa memunculkan riak-riak, bisa memunculkan protes, bisa memunculkan demonstrasi yang kita tidak harapkan, itu justru bisa mengganggu ya stabilitas politik, mengganggu agenda-agenda yang lebih penting, misalnya menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, ya termasuk simpul-simpul ekonomi yang ada di daerah dan di desa-desa yang ada di Indonesia gitu ya, dengan program-program yang saya kira secara di atas kertas hari ini sudah cukup baik ya, seperti Koperasi Desa Merah Putih dan seterusnya. Saya kira itu. baik. Prof. Nyarwi, ini menarik Anda mengatakan bahwa sebenarnya untuk Presiden Prabowo tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana dinamika internal politik karena memang terasa cukup tenang, cukup solid, belum lagi dari sisi legislatif juga sebagai pengawas kita lihat cukup adem ayem. Tetapi saya ingin membahas sedikit bagaimana tadi Anda mengatakan jangan-jangan nanti aspirasi masyarakat lambat atau kalau saya boleh menambahkan, Prof. Nyarwi, jangan-jangan malah diabaikan dengan kondisi yang terlalu solid seperti ini. Bagaimana seharusnya kemudian masyarakat sipil lah, katakanlah Prof. Nyarwi, ketika ingin memberikan masukan atau memberikan kritikan agar kemudian bisa lebih cepat lagi didengar oleh pemerintahan Prabowo Subianto? Ya, pertama begini ya, kita dalam berdemokrasi itu kan sudah ada ya, katakanlah dasar konstitusi soal kebebasan menyampaikan pendapat ya, di muka umum, tentu dengan ada aturan-aturan yang juga di dalamnya ya, dan juga kebebasan berekspresi itu bagian hak asasi manusia juga, termasuk ekspresi dalam menyampaikan pemikiran politik juga. Dan di undang-undang konstitusi kita itu sudah diatur. Saya kira tidak perlu ditakutkan juga untuk menyampaikan itu. Nah, kita bisa simak ya Tasya, suara-suara kritis di media sosial juga tak kurang. Bahkan sering mention Pak Prabowo gitu. Iya, tidak perlu takut dengan KUHAP dan KUHP yang baru ya, Prof. Nyarwi? Ya, ya saya kira reputasi Indonesia sebagai demokrasi, negara demokrasi itu akan terlalu mahal gitu. Kalau misalnya para tokoh-tokoh yang membantu Presiden Pak Prabowo itu justru merepresi atau katakanlah menekan ya kebebasan masyarakat dalam berekspresi itu. Justru gitu ya, yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyaring dan mengartikulasikan suara-suara kritis itu sebagai masukan ya untuk perbaikan program dan kinerjanya. Dan saya kira ini memang dilema yang saya kira selama ini ya, Tasya ya, dalam pemerintahan Pak Prabowo banyak yang mengatakan bahwa pola dan strategi atau manajemen komunikasi ya dalam merespon stakeholder yang sifatnya eksternal itu tidak berjalan secara maksimal ya, ada semacam ya katakanlah sistem yang belum terbangun dengan baik di sana, dan ini yang dikhawatirkan ya, tadi yang kita khawatirkan kalau ada ya respon-respon yang memang itu penting, itu urgen, itu masyarakat memang perlu didengarkan, tapi direspon dengan lambat. Nah, kita tentu tidak berharap demikian ya, Tasya ya. Kita tetap di tengah berbagai tekanan dan juga situasi yang ada hari ini, kita tetap berharap bahwa ada ruang-ruang untuk di mana pemerintahan bisa bekerja dan pemerintahan juga bisa menunjukkan kinerjanya, bisa melayani masyarakat, bisa bahkan menghadiahkan sesuatu misalnya surprise bahwa kita survive di tengah kondisi global, mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja juga mulai terbuka, keran aktivitas ekonomi juga mulai optimis tumbuh seperti itu. Nah, itu saya kira yang diharapkan masyarakat ya. Tentu kalau demokrasi itu riuh gitu ya, demokrasi itu bising, ya namanya demokrasi begitu ya, kira-kira gitu Tasya. Tapi Iya, kan memang elit itu Pak Prabowo juga beberapa kali saya simak mengatakan kalau jadi elit kan juga jangan telinganya mudah panas, iya. ya kan? Jangan juga takut seandainya bahkan ada yang bersuara keras gitu ya terhadap kebijakan dia. Saya kira ini hal-hal yang terbuka hari ini kalau kita negara berdemokrasi, kita menjaga reputasi itu. Ya. Hari ini kan Indonesia itu bukan hanya negara demokrasi dengan jumlah penduduk ya yang terbesar keempat dunia ya. Bahkan kita juga punya tantangan ya bagaimana survive sebagai negara demokrasi, tapi juga mampu memiliki negara dan pemerintahan yang kuat di tengah berbagai dinamika guncangan ekonomi politik Iya. global hari ini. Iya. Itu kira-kira. Oke, baik. Prof. Nyarwi, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda berikut.